Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5271. Bajingan. Beraninya kau mengancam Nona Luxik kita. Seorang pendekar pedang pulau berjalan keluar pada saat ini. Memandang Harvey York dengan jijik. Seorang pria yang berpura-pura membandingkan dengan video palsu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan? Dan mari kita berlutut, minta maaf, dan beritahu kami cara menulis kata peradaban. Aku berkata padamu, kata peradaban hanya bisa ditulis dengan paksa. Begitu suara itu jatuh, penduduk pulau itu berhenti dan bergegas keluar. Dia adalah master kendo terkenal di negara pulau. Dan dia bangga menjadi agak cakap di antara generasi muda. Saya tidak tahu kekuatan Harvey York yang sebenarnya. Dan pada saat ini, dia merasa benar sendiri. Dengan pisau. Cahaya dingin berkedip dan momentumnya seperti pelangi. Hanya kamu. Harvey York melirik pendekar pedang pulau itu. Tetapi tidak repot-repot menatapnya secara langsung. Retakan. Harvey York mengerahkan sedikit kekuatan di bawah kakinya. Dan dalam sekejap, batu bata biru pecah dan meraung lurus ke depan. Puing-puing hancur seperti senjata api. Adegan ini membuat wajah semua penguasa pulau di belakang Fernanda Luxik sedikit berubah. Wajah pendekar pedang pulau yang menembak juga berubah secara dramatis. Dia melihat niat membunuh yang luar biasa datang ke arahnya. Pada saat ini, dia harus mengubah gerakannya di udara dan melawan dengan pisau horizontal. Cong! Dengan suara nyaring, pedang panjang negara pulau itu langsung patah menjadi dua bagian. Kerikil itu jatuh langsung ke dada pendekar pedang pulau itu. Engah! Dia menyemburkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Ketika dia mendarat, dia terus berkedut dan gemetar, dan dia sangat menderita. Satu pukulan kehilangan efektivitas tempur. Adegan ini secara langsung membuat penduduk pulau itu, orang Tianzu, orang Nanyang, semua terpana. Itu adalah master terkenal dari generasi muda di negara pulau. Bagaimana bisa begitu mudah gagal? Seluruh adegan pemakaman sunyi. Wajah Fernanda Luxik dan Neiderkach juga sedikit jelek untuk sesaat. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa kemampuan Harvey York sedikit lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak tamu tercengang saat melihat pemandangan ini. Awalnya, semua orang tidak percaya dengan gambar dalam video tersebut. Tapi melihat adegan ini, semua orang benar-benar percaya. Harvey York memiliki kekuatan untuk membiarkan Bastian Patel melakukan 100 gerakan. Tidak mungkin. Dia benar-benar generasi God of War. Dewa Perang Muda. Dewa Perang Muda seperti itu telah menumbangkan kognisi dan tiga pandangan banyak orang. Sepertinya kamu tidak bisa membiarkan orang lain memberikannya kepadamu ketika kamu menjelaskannya. Itu karena kami menginginkannya. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Pangeran Sidu. Melemparkan orang ke dalam makam adalah orang pertama yang dikuburkan bersama mereka. Yang lain, saya kehilangan mereka satu persatu. Karena semua orang ada di sini. Jangan pergi satu persatu. Untuk membuang semua orang yang datang untuk membuat masalah ke dalam makam untuk dikuburkan bersamamu. Mendengar kata-kata Harvey York, masing-masing dari orang-orang ini merasa kedinginan. Dan pada saat yang sama ada kemarahan yang tak terkatakan. Bajingan ini benar-benar berpikir dia sangat baik. Bagaimana dengan generasi God of War? Apakah tidak ada negara pulau? Bukankah ada aula umur panjang? Kamu bajingan. Beraninya kamu bertarung melawan negara pulau dan aula panjang umur.
Tidakkah kamu tahu bahwa melakukan itu akan membayar harga yang sangat menyakitkan? Harvey York ini benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Harvey York, beraninya kau menyakiti penduduk pulau kita yang mulia. Fernanda Luksik mencibir. Kamu sudah selesai. Kau akan membayar dengan nyawamu untuk ini. Bab 5272. Saat suara itu jatuh, Fernanda Luksik melambaikan tangannya. Meskipun tuan di belakangnya takut pada Harvey York saat ini, mereka masih berdiri dengan gemerincing siap untuk mengepung dan membunuh Harvey York. Jelas, meskipun mereka pikir Harvey York kuat, mereka juga merasa bahwa tinju Harvey York tak terkalahkan oleh 4 tangan, dan bahwa seorang pahlawan tidak tahan dengan kerumunan. Apa? Kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkanku 1 lawan 1? Jadi kamu akan bermain bersama. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Oke. Kalau begitu aku akan bermain denganmu seperti ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York bertepuk tangan. Detik berikutnya, banyak putra dan cucu berbakti yang berlutut di tanah semua berdiri. Semua memegang busur zuge di tangan mereka. Membidik kelompok master di lapangan. Ada ratusan orang di pihak Fernanda Luksik, tetapi setidaknya ada 1000 orang di pihak desa Tianmen. Bagaimanapun, tempat ini adalah situs desa Tianmen. Ada lebih banyak orang di sini. Bagaimana mungkin Fernanda Luksik dan partainya menjadi lawan? Kelopak mata Fernanda Luksik terbelalak saat melihat rombongan master desa Tianmen yang sudah dipersiapkan sejak lama. Dia dan Neiderkach saling memandang dan keduanya menarik napas dalam-dalam. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kendali Harvey York atas desa Tianmen telah mencapai tingkat seperti itu. Itu hanya perintah. Para ahli di desa Tianmen ini akan bekerja untuk Harvey York. Harvey York. Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, Fernanda Luksik maju selangkah dan mencibir. Dengan banyak orang, pahlawan macam apa dia? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung dengan kami sendirian. Dengan ekspresi kekaguman di wajahnya, Harvey York berkata, Fernanda Luksik, kamu belum belajar apapun di negara pulau. Tetapi kamu telah belajar banyak tentang omong kosong ini. Siapa yang akan bergantung pada orang banyak? Kau tidak tahu. Atau, apakah kamu pikir kamu bisa kentut hanya karena kamu punya mulut? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah penduduk pulau itu sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Adapun orang-orang Nanyang dan orang-orang Tianzu itu, mereka saling memandang dengan cemas. Jika naik, penguasa desa Tianmen akan langsung menarik pelatuk zuge crossbow. Dan siapa yang akan mati? Jika tidak, apa gunanya mereka datang ke sini untuk menghancurkan lapangan hari ini? Mencatat Harvey York pada awalnya adalah salah satu tugas terpenting saat ini. Fernanda Luksik menggertakkan giginya sedikit, lalu mendengus dingin. Harvey York, jangan katakan apapun di sini. Kami di sini hari ini untuk menjelaskan. Apakah kamu berani bertarung dengan orang-orang kami sendirian? Dikatakan bahwa seni bela diri dunia keluar dari musim panas. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan orang luar hari ini. 1 orang dan 1 pisau menjatuhkan kami semua. Mari kita yakin. Kalau begitu kita akan pergi ke peti mati Javier Sidu dan berbaring dengan rela. Kalau tidak, selama kamu berani menggertak lebih sedikit, kita akan mati bersama dengan semua orang. Ketika kata-kata itu jatuh, Fernanda Luksik bertepuk tangan. Segera, saya melihat 8 penduduk pulau maju selangkah, membuka kancing jas hujan besar mereka satu persatu. Di bawah jaket, sekarang ada senjata api C4 berkedip merah. Adegan ini secara langsung menyebabkan semua penonton yang hadir terkesiap, dan pengecut itu merasa berkeringat. Penduduk pulau sangat kejam. Untuk membuat masalah,
Bahkan orang-orang dari Suicide Squad di bawah Pangeran Sidu, Vernei Huo dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Senjata api C4 sangat kuat jika meledak. Bahkan jika semua orang adalah ahli seni bela diri, itu pasti akan menimbulkan korban. Belum lagi, masih banyak orang biasa di lapangan yang tidak berdaya. Tidak tahu malu bagi penduduk pulau untuk menculik Harvey York dengan kerumunan di tempat kejadian. Bab 5273. Senjata api C4. Ini menarik. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah saat ini. Demi keberanian negara pulaumu, aku akan memberimu kesempatan. Selama seseorang bisa berjalan 10 pukulan dariku, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, maafkan aku. Makam di belakang adalah akhir hidupmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menginjak telapak kakinya lagi, dan melihat cipratan kerikil. Retakan, suara renyah keluar. Salah satu dari 3 kabel merah, biru dan hijau pada senjata api C4 ini langsung putus. Lampu merah yang berkedip semuanya padam. Ini juga berarti bahwa senjata api C4 ini sama sekali tidak berguna. Orang-orang dari 8 regu bunuh diri di negara pulau itu langsung menjadi lelucon. Lagi pula, senjata api C4 yang salah tembak tidak akan meledak. Semua orang tersentak dan merasa sedikit bingung. Harvey York sebenarnya dapat mengidentifikasi kabel senjata api C4 ini dalam sekejap. Dan dia langsung mematahkan semuanya. Visi dan keterampilan ini hanya dapat dikatakan sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Tanpa ancaman kematian, semua orang di tempat kejadian langsung menjadi sombong. Idiot kecil. Perwakilan York memintamu untuk berbaris untuk diletakkan di bawah papan peti mati. Tidakkah kamu dengar? Saya tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dan Anda masih mencoba menggertak orang lain pada kesempatan seperti itu. Apakah Anda orang pulau memiliki masalah dengan pikiran mereka? Semangat Bushido apa yang dibanggakan di masyarakat internasional setiap hari? Dan hasilnya? Semangat Bushido Anda adalah untuk mengancam orang dengan bunuh diri. Jika kamu ingin bunuh diri, usap lehermu. Kamu tidak membawa pisau. Penduduk pulau yang percaya diri. Di musim panas besar kita, selain berlutut, bisakah kamu memiliki pilihan kedua untuk pergi? Tembak, kalian lakukan. Di mana semangat Bushidomu? Mendengar kata-kata para tamu tersebut, ekspresi Fernanda Luksik berubah lagi dan lagi. Dia sangat menyadari sifat sombong penduduk pulau. Menghadapi situasi seperti itu, dia masih memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Tetapi jika tidak baik, penduduk pulau ini akan menghancurkan pengaturannya. Benar saja. Sebelum Fernanda Luksik bisa menghentikannya, dia melihat di belakangnya. Seorang tuan muda yang mengenakan jubah kendo pulau melompat keluar. Pada saat ini, dia memegang pisau panjang negara pulau di pinggangnya dan berteriak dengan keras. Bajingan bermarga York ada di negara pulau yang lebih rendah. Unta Abiru Song Heijiro. Kudengar sampah kakakku. Alberto Brown dikalahkan olehmu. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk mendapatkan keadilan bagi saudaraku dan untuk Abi Tuoliu kita. Pada saat ini, Alex Brown memiliki ekspresi yang mengesankan di wajahnya. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Harvey York, tetapi pada saat ini semangat Bushido terangsang, sehingga Alex Brown pasti akan sedikit bersemangat. Harvey York berkata dengan ringan, "Kamu bukan lawanku." Alex Brown berkata dengan pandangan benar, "Di mana tahu berada? Di mana kebenaran ada? Meskipun ada ribuan orang, saya akan pergi." Harvey York terdiam. Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak tahu bahasa country H. Mengapa kamu tidak mengatakan Feng Xiaoxiaoxi dan Yi Suihan? Kebodohan hilang selamanya. Idiot.
Kamu mempermalukanku. Alex Brown sangat marah. Pada saat ini, pedang panjang negara pulau di pinggangnya telah ditarik, dan pedang horizontal melangkah maju. Alex, tolong hati-hati. York yang bermarga ini tidak mudah dihadapi. Pada saat ini, Andrea Chow di sebelah Fernanda Luxic berbicara tanpa sadar. Nona Chow, jangan tidak sabar. Sebelum Fernanda Luxic bisa berbicara, seorang penduduk pulau telah berkata dengan ekspresi bangga. Apakah kamu tidak memperhatikan barusan? Sebelum berkuasa, Alex telah menyuntikkan dirinya dengan cairan obat. Bab 5274. Itu adalah obat ajaib seni bela diri yang baru saja dikembangkan oleh negara kepulauan kita. Siapapun yang menyuntiknya bisa memaksimalkan potensinya. Alex saat ini tidak hanya sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi juga hampir tidak memiliki rasa sakit dan intuisi. Dia adalah seorang pejuang yang hanya tahu bagaimana bertarung sampai mati. Selama York yang bermarga memiliki cacat sekecil apapun, Alex akan mati dengan dia di pelukannya. Di mana nama keluarga York tahu keberanian penduduk pulau kita. Dia pikir nilai kekuatannya tinggi. Jadi kita tidak bisa membantunya. Juga, pisau Alex Brown telah direndam dalam racun selama 3 hari 3 malam. Selama Harvey York merusak sedikit kulitnya, dia akan mati. Omong-omong, orang-orang Nusantara ini semua cemberut. Seolah-olah mereka layak dibanggakan jika mereka bisa menang dengan cara yang keji dan kotor seperti itu. Andrea Chow merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Bagus sekali. Sayang sekali bahwa York yang bermarga telah membuang senjata api C4 itu. Atau regu bunuh diri akan bergegas dan mati bersamanya. Yang akan lebih rapi dan rapi. Tapi jika Alex bisa membunuh si bodoh Harvey York, aku bisa menjanjikan apapun yang dia mau." Mendengar kata-kata mendalam Andrea Chow, semua ahli pulau yang hadir tertawa. Yang lain melihat kaki panjang Andrea Chow dan mulai bertanya-tanya apakah mereka punya kesempatan untuk mendapatkan sepotong kue. Adapun orang-orang Tianzu dan orang-orang Nanyang yang telah dikendalikan oleh keterampilan Harvey York, mereka semua lega pada saat ini. Awalnya, mereka mengira Alex Brown mungkin akan mati ketika dia melangkah maju. Tapi sekarang mendengar kata-kata orang-orang dari negara pulau, semua orang tiba-tiba merasa lebih percaya diri, dan merasa ada kemungkinan nama keluarga York diretas sampai mati. Bahkan jika Anda tidak meretas sampai mati, Anda bisa mati dengan tangan di lengan Anda. Hanya Fernanda Luxic yang menggigit bibirnya saat ini. Tanpa sadar dia merasa bahwa segalanya tidak bisa sesederhana itu. Dan Neider Kach menyipitkan mata pada Harvey York. Baginya, tidak peduli siapa yang menembak, dia harus melihat pergerakan Harvey York dengan jelas. Bagaimanapun, dia menganggap dirinya sebagai orang terbawah dalam industri ini. Di bawah tatapan penuh harap Fernanda Luxic dan rombongannya, Alex Brown yang memegang pedang panjang akhirnya sampai di tempat di depan Harvey York. Pada saat ini, dia mencibir dan berkata, "York, tolong jelaskan padamu. Jalan di tanganku disebut Salju Toyama. Pisau ini diberikan kepadaku oleh putri kerajaan pada hari aku menjadi terkenal. Mampu mati di depan pedang yang begitu terkenal. Kamu harus mati tanpa penyesalan." Harvey York berkata dengan ringan, "Oke, aku akan menggunakan pisaumu sebentar lagi untuk mengantarmu pergi. Biarkan kamu mati tanpa penyesalan, bodoh." Mendengar kata-kata Harvey York, Alex Brown gemetar karena marah saat ini. Setelah meminum obat sakti pencaksilat, ia mengaku bahwa saat ini adalah momen paling puncak dalam hidupnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Alex Brown menginjak telapak kakinya, dan pedang panjang di tangannya bersiul ke arah tempat Harvey York berada. Sisi kasual Harvey York, retakan. Saat Harvey York membuka ke samping,
Ada bekas pisau di tablet batu di belakangnya. Kemudian tablet batu besar itu langsung retak. Kekuatan pisau sangat mendominasi. Adegan ini langsung mengejutkan penonton. Semua orang tahu bahwa Harvey York adalah dewa perang. Dan dia sangat kuat. Tetapi ketika mereka melihat pisau Alex Brown, banyak orang merasa bahwa Alex Brown mungkin tidak memiliki kesempatan. Beberapa wanita cantik di pesta Fernanda Luksic bahkan berkata dengan keras, "Alex," Nona Chao berkata, "selama kamu bisa memenangkan pertandingan ini, dia akan menjanjikanmu syarat apapun malam ini." Bab 5275. Mendengar kata-kata seperti itu, Alex Brown segera menjadi antusias dan mulai berfantasi tentang pemandangan setelah kemenangannya. Anda tidak hanya bisa mendapatkan begitu banyak ketenaran, tetapi Anda juga bisa menahan keindahannya. Begitu dia memikirkan ini, Alex Brown mengambil langkah lain dan berkata dengan keras, "Samsara adalah tebasan." Cahaya pedang menyala, dan aura jahat melintas. Ketika Alex Brown melakukan gerakannya, sebenarnya itu adalah gerakan unik Abiholyu yang membuat semua orang menantikannya. Kamu tidak bisa melihat Alex Brown yang begitu kuat saat ini. Harvey York menghela nafas dan menjentikkan jarinya sesuka hati. Cong! Sepotong kerikil dari jari Harvey York terbang keluar. Meskipun itu langsung mematahkan cahaya pedang Alex Brown. Dan kemudian mendarat di Toyama Snow miliknya. Alex Brown kaget. Dan mulut harimau itu langsung meledak. Kemudian seluruh tubuhnya langsung terbang, menghantam tanah, lalu memuntahkan seteguk darah dengan wow. Pada saat ini, Alex Brown memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia menggigil dan ingin berdiri. Tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia telah menggunakan obat ajaib seni bela diri dan menggunakan samsara untuk menebas. Pada akhirnya, apalagi membunuh York yang bermarga. Dia bahkan tidak bisa melewati satu gerakan pun di depannya. "Kamu," sudut mulut Alex Brown berkedut. Dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia menyemburkan seteguk darah. Tampaknya mendapat serangan balasan dari obat sihir seni bela diri. Harvey York bahkan tidak repot-repot menatapnya, tetapi memberi isyarat. Detik berikutnya, para murid desa Tianmen bergegas keluar dalam satu langkah, meraih Alex Brown yang ditinggalkan dan menyeretnya tepat di belakang. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hasil seperti itu mungkin terjadi. Kesombongan di wajah Andrea Chao langsung menghilang. Dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Di wajahnya saat ini, Fernanda Luksic, Neiderkach, dan yang lainnya, semua mengubah wajah mereka dengan liar. Seolah-olah, mereka sekali lagi mengenali aspek menakutkan Harvey York. Bukan hanya karena kekalahan Alex Brown, tetapi juga karena kelalaian Harvey York. Sebuah kerikil acak memecahkan reinkarnasi Alex Brown dan membunuhnya. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Harvey York di level God of War tidak diragukan lagi. Benar-benar tanpa keraguan. Jika Anda ingin mengalahkan Harvey York, hanya dewa perang yang dapat mengambil tindakan. Jika seorang prajurit biasa ingin melawannya, dia harus memiliki pikiran yang tidak ada habisnya dan melawan obat ajaib seni bela diri beberapa kali sebelum dia memiliki kesempatan. Tetapi dengan cara ini, bahkan jika Harvey York terbunuh, Raja Prajurit tidak akan berguna. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kelopak mata Fernanda Luksic berkedut saat ini. Sedikit tidak bisa diterima. Meskipun dia sendiri adalah master tersembunyi, kekuatan Harvey York benar-benar membuatnya secara tidak sadar merasa takut. Padahal Harvey York sudah membuktikan kekuatannya saat mengalahkan Bastian Patel sebelumnya. Namun, Bastian Patel, dewa perang yang berada di peringkat terbawah, selalu dianggap sangat buruk oleh orang-orang di negara pulau itu.
Selain itu, kali ini, negara kepulauan itu bekerja sama dengan Hall of Longevity dan membawa sekelompok ahli hebat, sehingga Fernanda Luksic telah mencuci otaknya sendiri, berpikir bahwa kematian Harvey York sudah ditakdirkan. Tapi sekarang ketika dia melihat tembakan Harvey York lagi, Fernanda Luksic merasa seperti sedang menghujani kepalanya dengan air dingin, dan seluruh tubuhnya terjaga. Kalian agak lambat. Harvey York memandang ke langit. Jika kamu ingin dikubur bersamamu, cepatlah. Jika tidak, ketika Anda melewatkan pemakaman Brothersidu, dapatkah Anda menanggung tanggung jawab ini? Kata-katanya acuh tak acuh. Tetapi mereka membuat penonton kewalahan. Seolah-olah semua penduduk pulau adalah ayam asli. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.